Halo Sobat Nova, untuk saat ini karena V2 autornya belum melanjutkan kelanjutan novelnya, Mimin akan bawain BTTH versi ketiga ya, Dunia Seribu Besar, yang pastinya tidak kalah menarik dari BTTH versi yang lain. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung pasang sabuk imajinasi kalian. Kekaisaran Jiama, Kota Wutan. Sejak berakhirnya pertempuran dua Dodi, Xiaoyan, Sun-er, dan Cailin mengadakan pernikahan megah di Kota Wutan. Ribuan mata dari seluruh benua Doki menjadi saksi cinta mereka. Pernikahan itu tidak hanya romantis, tetapi juga agung dan memukau. Setelah itu, beredar kabar bahwa Xiaoyan mengelilingi benua bersama kedua istrinya. Namun, bagi orang-orang biasa, mereka tampak menghilang tanpa jejak. Hanya segelintir yang tahu bahwa sebenarnya hanya Xiaoyan yang melakukan pengembaraan. Sementara Sun-er dan Cailin telah masuk dalam pengangsingan untuk menembus batas menuju tingkat Dodi. Sejak saat itu, Kekaisaran Jiama dan khususnya Kota Wutan mengalami perkembangan pesat. Langsung melonjak menjadi kota utama di benua. Keluarga Xiao yang sebelumnya hanyalah klan kecil, berkembang pesat dalam waktu singkat. Semua itu karena satu alasan. Keluarga mereka melahirkan seorang tokoh terkuat di seluruh benua Doki, Yandi Xiaoyan. Di puncak sebuah tebing yang akrab baginya, seorang pria muda berpakaian hitam berbaring santai di atas rerumputan. Sebatang rumput hijau terselip di antara bibirnya. Dikunyah perlahan, membiarkan rasa pahit lembutnya menyebar di mulutnya. Segalanya sepertinya berubah sejak aku bertemu guru di tempat ini, gumamnya sambil tersenyum tipis. Jika dilihat lebih seksama, tubuh kurus dan medan di sekelilingnya tampak sangat familiar. Ya, dia adalah Xiaoyan, kaisar api legendaris yang pernah menyelamatkan benua tengah dari kehancuran di tangan Hun Tiandi. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, puluhan tahun telah lewat sejak pertempuran dua Dodi yang melegenda itu. Setelah kemenangan Xiaoyan atas Hun Tiandi, benua Doki merayakan dengan penuh sukacita. Pertama, karena benua ini tetap menjadi tempat di mana para jenius terus bermunculan. Kedua, karena munculnya kembali seorang Dodi, penjaga kekuatan yang menjaga kelestarian dunia ini. Hari ini, puluhan tahun sejak pertempuran itu, Xiaoyan berdiri kembali di tebing belakang kota Wutan. Dia memandangi udara di depannya yang tampak beriak perlahan. Sepertinya sudah saatnya. Puluhan tahun berlalu begitu cepat. Dia berdiri dari rerumputan, dan anehnya, rumput di bawah tubuhnya tampak lebih hijau dan segar dibandingkan sekitarnya. Tiba-tiba, dari celah ruang yang retak, sesosok wanita melangkah keluar dengan anggun. Begitu melihat sosok berpakaian hitam itu, dia langsung tersenyum manis. Xiaoyan gegeh. Suara merdu dan jernih menggema di antara perbukitan. Berhasil? Tanya Xiaoyan sambil menoleh. Menatap Sun-er yang wajahnya memerah halus. Dia tersenyum hangat. Sun-er membalas dengan senyum cerah. Ya, berkat Xiaoyan gegeh yang berhasil membuka jalur menuju dimensi misterius dan menarik origin Ki dari sana, kami akhirnya bisa menembus batas Dodi. Kalau tidak, mungkin tak ada satupun orang di benua Doki yang bisa mencapai tingkat itu. Xiaoyan kemudian memeluk Sun-er erat-erat, dan dia pun memeluk balik tanpa ragu. Xiaoyan menepuk pinggang ramping Sun-er dengan lembut dan berseloroh. Dulu, ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiao demi tujuan tersembunyi. Tapi akhirnya justru kehilangan putrinya dan tujuannya sekaligus. Sun-er menjawab sambil tersipu malu. Benar, Sun-er menatap ke arah hutan belakang kota Wutan. Tempat itu menyimpan kenangan indah masa kecilnya dan pertemuannya dengan Xiaoyan. Segala sesuatu bermula di sana. Dia merasa sangat bersyukur atas semua yang terjadi. Sesaat kemudian, keduanya saling menatap dan tubuh mereka semakin mendekat. Xiaoyan menyentuh bibir mungil Sun-er dan gadis itu menutup matanya dengan malu-malu, membiarkan momen manis itu bersemi di antara keduanya. Kehangatan cinta perlahan menyelimuti belakang bukit di kota Wutan. Kami datang di waktu yang tidak tepat ya. Suara akrab terdengar dari celah ruang. Dua sosok pria parubaya muncul dari udara, menatap pasangan muda itu dengan senyum hangat penuh kasih. Mereka tampak tidak banyak berubah, tetapi aura mereka sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mereka adalah Dodi. Ayah, Senior Zukun. Xiaoyan cepat menghentikan gerakannya, menarik Sun-er yang pipinya merah padam. Tidak apa, tawa guyuan menggema. Sun-er sudah menjadi istrimu. Itu sudah cukup membuatku lega. Tapi aku tak menyangka
Aku niatnya hanya mengirim Sun Er ke keluargamu demi mendapatkan batu jiwa Tause, malah kehilangan anak dan tujuanku. Sukun ikut tertawa. Untungnya, dengan bantuanmu, aku pun akhirnya berhasil menembus dinding Doseng. Aku harus berterima kasih padamu, nak. Guyuan menatap Xiaoyan dan Sun Er dengan puas. Sebagai seorang ayah, mana mungkin dia tidak berharap anak perempuannya bahagia. Tiba-tiba, cahaya berwarna 9 cerah menyinari langit. Sosok anggun berbandingkan cahaya pelangi muncul dari celah ruang. Cailin, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Wanita itu Cailin, alias Ratu Medusa, berjalan keluar dengan anggun. Tubuhnya memperlihatkan lekuk yang mempesona. Dia menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam khas ratu. Akhirnya, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, aku berhasil menembus batas itu juga. Jadi inilah tingkat seorang Dodi, benar-benar berbeda dengan Doseng. Dia lalu bertanya, bagaimana dengan Xiao Xiao? Xiaoyan menjawab, dia baik-baik saja, selalu berada di sisi guru untuk menerima bimbingan langsung. 5 orang itu pun berjalan sambil berbincang, menuju gerbang utama klan Xiao. Di depan rumah klan Xiao, Xiao Zhan, ayah Xiaoyan menepuk bahu putranya. Tenanglah Yan Er, urusan di sini biar ayah yang urus. Kau adalah pria sejati. Tempatmu bukan lagi di dunia ini. Dunia baru yang akan kau hadapi sangat berbeda dengan benua Doki. Kau harus berhati-hati. Sejak pertempuran dua Dodi, Xiaoyan menyerahkan kembali posisi kepala keluarga kepada ayahnya. Dia lebih suka menjadi bebas daripada pemimpin langsung. Kini, klan Xiao memiliki keturunan yang banyak. Setelah Xiaoyan mencapai tingkat Dodi, kekuatan garis keturunannya ikut membangkitkan potensi seluruh keluarga. Dalam waktu singkat, keluarga itu tumbuh besar dan menjadi yang terkuat di antara 8 klan besar. Semua ini berkat kehadiran Kaisar Api Xiaoyan sebagai penjaga mereka. Secara diam-diam, kelima Dodi itu meninggalkan klan Xiao. Mereka melesat ke benua tengah, tepatnya ke puncak Gunung Dua Kaisar, gunung raksasa yang muncul setelah pertempuran dua Dodi. Gunung ini memiliki ketinggian tak terjangkau dan dilindungi oleh penghalang energi yang tak bisa ditembus siapapun. Namun hari ini, 5 sosok Dodi muncul di puncaknya. Di sana, berdiri sebuah rumah megah. Di tengah halaman, sosok berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang, menatap kosong ke arah langit. Tak ada aura yang terpancar darinya. Namun hanya dengan berdiri diam, sosok itu membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Kalian sudah lama memiliki kualifikasi untuk menembus Dodi. Hanya saja, kekurangan ki asal yang menghambat kalian. Setelah hal itu diselesaikan, menembus Dodi menjadi perkara mudah, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Sukun tertawa. Meski kami sekarang Dodi, rasanya tetap belum bisa dibandingkan denganmu. Sebenarnya, levelmu sekarang sudah sejauh apa? Bahkan setelah menembus Dodi, Sukun masih tak bisa menebak seberapa kuat Xiaoyan. Setelah bertahun-tahun tertutup dari dunia luar, kekuatan pria ini terasa semakin tak terjangkau. Xiaoyan menghela nafas. Jujur saja, aku pun tak tahu. Tak ada satupun catatan di benua ini tentang tingkatan setelah Dodi. Tapi yang jelas, kekuatanku kini jauh di atas saat aku pertama kali mencapai Dodi. Sosok sekuat Hutiandi dulu mungkin tak bisa melukaiku sedikit pun sekarang. Di dunia itu, mungkin ada jawabannya. Selama kalian latihan tertutup, perasaanku semakin kuat. Benua Doki sepertinya mulai menolakku. Selalu ada suara di kejauhan yang memanggilku. Xiaoyan menatap langit tanpa batas. Aku penasaran dengan dunia yang kau sebutkan, atau dunia lain yang tidak diketahui. Sukun tersenyum, matanya bersinar dengan semangat. Di dunia ini mereka sudah menjadi yang terkuat. Tapi di dunia misterius itu, mungkin ini baru awal petualangan. Apa kau tertarik? Xiaoyan tersenyum. Kau juga kan? Sukun juga membalas dengan senyuman. Xiaoyan mengangguk, menarik nafas dalam, lalu menatap langit tanpa batas. Tubuhnya kemudian melayang di atas benua Doki. Memandang saluran ke langit tanpa batas dengan mata berapi-api, dia bergumam. Puluhan tahun istirahat hampir membuatku lupa rasanya bertarung. Guyuan dan Sukun mendekat, memandang saluran itu dengan penuh semangat. Dia bertanya, inikah saluran ke benua lain? Xiaoyan mengerutkan kening, lalu mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi. Tubuh Xiaoyan perlahan naik ke atas. Saat dia naik, langit yang kosong tiba-tiba dipenuhi awan tebal. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Banyak orang kuat terkejut, menatap ke arah Gunung Dua Kaisar, merasakan gelombang energi yang menakutkan. Di bawah tatapan tak terhitung,
ruang hampa di Gunung Dua Kaisar mulai bergetar hebat. Awan tebal bergerak, membentuk saluran kuno yang gelap seperti lubang hitam, memancarkan aura yang membuat orang gemetar. Itulah saluran ke dunia lain. Melihat saluran gelap itu, Xiaoyan menggerakkan jarinya, mengirim 4 cahaya ke tangan Sun Er dan yang lain. Tukar pecahan jiwa, tinggalkan tanda di atasnya. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, kita bisa tahu keadaan masing-masing. Juga, ambil pil ini. Dunia yang tidak diketahui adalah yang paling berbahaya. Kita harus banyak bersiap untuk menghadapi keadaan darurat. Xiaoyan mengeluarkan 4 cincin penyimpanan berisi pil level 9 mutakhir yang dia buat saat mereka latihan tertutup. Keterampilan membuat pil Xiaoyan sekarang bisa dibilang level 10. Pil-pil penyembuh ini semuanya dibuat oleh ahli alkemis terhebat di benua Doqi. Pil level 9 mutakhir tidak ada yang bisa menandinginya di benua Doqi karena dibuat oleh Kaisar Api sendiri. Saat berbicara, wajah Xiaoyan sangat serius. Dunia misterius itu, bahkan dia merasa berbahaya. Melihat saluran itu, bahkan Xiaoyan merasa tertekan. Karena itu mereka harus sangat berhati-hati. Saat masuk saluran, ikuti aku dengan ketat. Jangan sampai terpisah. Jika menghadapi bahaya, yang terpenting adalah menyelamatkan diri. Bahkan dalam skenario terburuk, jika kita terpisah, dengan pecahan jiwa akan lebih mudah mencari satu sama lain. Xiaoyan menoleh, berkata pada Cailin dan Sun Er dengan serius. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dunia misterius itu. Meski mereka tidak terkalahkan di benua Doqi, di sana mungkin tidak lagi demikian. Jika sampai terpisah, dia tidak akan rela Sun Er dan Cailin sendirian di dunia yang tidak diketahui. Cailin dan Sun Er mengerti pentingnya perkataan Xiaoyan. Keduanya mengangguk tenang. Ayo, setelah selesai berbicara, Xiaoyan menarik nafas dalam. Tidak banyak bicara lagi. Dia menggandeng Cailin dan Sun Er. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam, melesat seperti kilat menuju lubang hitam itu. Di belakangnya, Gu Yuan dan Su Kun saling memandang, lalu mengikuti. Tak terhitung tatapan mengikuti cahaya meteor yang melintas di langit. Beberapa orang sepertinya mengerti rencana Xiaoyan, lalu berlutut di tanah. Selamat jalan Kaisar Api, selamat jalan pemimpin aliansi. Suara bergemuruh berkumpul di benua Doqi, melayang ke langit, bergema di antara langit dan bumi, tidak hilang untuk waktu yang lama. Anak muda, dunia di sana akan jauh lebih menarik daripada benua Doqi. Saat aku mencapai level Kaisar Dou nanti, aku juga akan pergi ke sana. Kau harus sudah menyiapkan tempat untuk gurumu bersantai. Di aliansi Sky Mansion, Yang Lau memandang Xiaoyan yang perlahan menghilang. Matanya berkaca-kaca. Xiao berkata, Ayah, Ibu Sun Er, tunggu aku mencapai level Dodi. Aku akan mencari kalian. Bahkan dengan kekuatan 8 bintang Doseng, Xiao tidak bisa menahan air matanya melihat perpisahan ini. Xian berkata, Xiaoyan, kau tidak boleh mati. Kau masih harus membuatkan pil untukku. Xian sangat mengerti betapa besar bantuan Xiaoyan padanya. Akhir adalah awal. Dunia baru. Xiaoyan menantikan dunia baru dengan semangat berapi-api. Biarkan dia, Xiaoyan, menghadapi benua yang tidak diketahui ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.